Bab 406, Guruku. Lantai 9. Setelah Darwin Dugu turun, dia melihat Mileye dan yang lainnya. Tatapannya berhenti sebentar pada Sermina Dugu, tapi dengan cepat beralih ke Mileye. Dia menatap Mileye yang sedang duduk bersila di bawah dan ekspresinya tampak cukup rumit. Karena orang di depannya ini adalah cucunya. Di samping Mileye, Sermina Dugu berdiri. Dia menatap Darwin Dugu dengan dingin, tidak ada sedikit pun jejak emosi di matanya. Darwin Dugu menatap Sermina Dugu dan sedikit mendesah, "Nak, waktu itu kalau kamu tidak keras kepala, bagaimana masalahnya bisa menjadi seperti sekarang?" Sermina Dugu tertawa ringan, "Keras kepala? Kamu jelas tahu bahwa aku sudah memiliki seseorang yang aku cintai. Tapi kamu masih ingin menjodohkanku dengan keluargaku, pernahkah kamu memikirkan perasaanku?" Darwin Dugu berkata dengan serius, "Kamu sebagai putri tertua dari ketua klan, menerima berkah dari klan, jadi kamu sudah seharusnya berdedikasi pada klan." Sermina Dugu sedikit menggelengkan kepalanya, "Aku Sermina Dugu, kehidupanku aku putuskan sendiri." Darwin Dugu menatap Sermina Dugu, "Kamu putuskan sendiri. Apakah kamu tahu keputusan yang kamu buat saat itu hampir menyebabkan seluruh keluarga musnah?" Sermina Dugu tertawa ringan, "Keluarga kita lemah, keluargaku dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, bahkan jika aku menikah dengan keluarga itu, tetap saja tidak dapat mengubah apapun. Keluargaku memiliki ambisi yang sangat besar hingga mereka tidak mungkin mau menyerah hanya karena seorang wanita. Hal ini, apakah kamu tidak bisa melihatnya dengan jelas? Tidak, kamu seharusnya mengetahuinya. Kamu ingin memanfaatkanku, mencoba menyeret waktu sebisa mungkin, benar tidak?" Raut wajah Darwin Dugu menjadi muram, "Tidak menikah dengan keluarga Dugu, tapi apa yang diberikan pria itu padamu? Kamu dikurung hingga hari ini, di mana pria itu?" Sermina Dugu berkata dengan pelan, "Dia tidak pernah mengecewakanku." Darwin Dugu berkata dengan dingin, "Dasar keras kepala." Setelah mengatakan itu, Darwin Dugu menatap Mileye yang sedang duduk bersila tidak jauh, "Suruh dia serahkan pusaka itu, aku akan mengampuni kalian bertiga dan tidak membunuh kalian." Sermina Dugu terkekeh, "Ayah, apakah kamu pikir aku tidak mengenalmu? Tidak peduli apakah Mile menyerahkannya atau tidak, kamu dan keluarga Dugu tidak akan pernah melepaskannya, benar kan?" Darwin Dugu berkata dengan dingin, "Dia telah menghancurkan tubuh fisik kakakmu. Dia juga mengancam akan melenyapkan keluarga Dugu kita. Apakah ini putramu yang baik?" Sermina Dugu sedikit menggelengkan kepalanya, "Bagaimana keluarga Dugu memperlakukan mereka dan aku, apakah kamu tidak tahu?" Darwin Dugu berkata dengan datar, "Jadi tidak bisa dibicarakan lagi." Sermina Dugu hendak bicara, saat ini Mileye yang berada di samping sudah berdiri, "Membicarakan apa? Apa yang bisa dibicarakan?" Darwin Dugu menatap Mileye, "Kamu ingin melenyapkan keluarga Dugu kami?" Mileye mengangguk, "Selama aku tidak mati, keluarga Dugu pasti akan lenyap." "Haha." Darwin Dugu tiba-tiba tertawa. Setelah tertawa beberapa saat, dia menatap Mileye, "Melenyapkan keluarga Dugu kami dengan kemampuanmu." Setelah mengatakan itu, Darwin Dugu membalik tangan kanannya dan aura yang kuat tiba-tiba muncul. Namun Darwin Dugu tidak melihat di posisi Mileye berdiri saat ini, persis di arah monster kecil itu berada. Ketika aura itu muncul, Mileye sama sekali tidak melawan, dia membiarkan aura itu langsung mengenainya. Boom! Mileye terlempar dan sisa aura itu mengenai monster kecil itu. Tapi monster kecil itu sama sekali tidak terkena dampaknya. Sebaliknya, aura dari Darwin Dugu itu langsung menghilang. Di kejauhan, Darwin Dugu tercengang.
Mileye berwaspada dan mundur ke samping bersama Sermina Dugu dan Lin Siye. Pada saat ini, monster kecil itu tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya hitam pekat. Monster kecil itu menatap langsung ke Darwin Dugu. Raut wajah Darwin Dugu tiba-tiba berubah. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa monster di depannya itu berbahaya. Sangat berbahaya. Darwin Dugu terus menatap monster itu dan monster itu juga menatapnya, tapi segera mata monster itu perlahan tertutup kembali. Melihat adegan ini, Mileye tercengang, kenapa monster ini tidak menyerang. Di sisi lain, Darwin Dugu menghela napas lega, dia juga sangat takut dengan monster di depannya yang tidak diketahui asal-usulnya itu. Karena Darwin Dugu juga belum pernah datang ke lantai 9. Darwin Dugu menoleh ke Mileye, akalmu lumayan banyak juga, tapi sayangnya itu tidak berguna. Setelah mengatakan itu, Darwin Dugu meluncurkan serangan ke Mileye, kekuatan misterius langsung menyerang ke arah Mileye. Sangat kuat. Mileye memegang gagang pedang di pinggangnya erat-erat dengan tangan kanannya. Kekuatan Darwin Dugu jauh lebih kuat daripada Fadli Dugu. Kalau menggunakan jurus tubuh emas atau setelan dewa, dia mungkin bisa menahannya sedikit, tapi dengan kondisinya saat ini, dia sama sekali tidak bisa menahannya. Namun pada saat ini, Mileye harus tetap menahan serangannya. Mileye maju selangkah ke depan, lalu menghunus pedangnya dan menebas. Setelah tebasan pedangnya keluar, benda apapun yang ada di lapangan terkoyak, suaranya memekakkan telinga. Namun, sebelum serangan Mileye mengenai Darwin Dugu, dirinya langsung dibuat terpelanting dan akhirnya menabrak dinding. Darwin Dugu melirik Mileye sekilas, jiwa pembunuhan di matanya membara. Mengerikan. Meskipun Darwin Dugu hanya bertarung dengan Mileye satu putaran, dia menyadari bahwa seperti yang dikatakan Marvin Dugu, Mileye yang berada di depannya saat ini benar-benar mengerikan. Sangat mengerikan. Harus diketahui dalam keadaan normal, Master Alam Breaker dapat dianggap seperti semut di depannya, tapi Mileye malah bisa memblokir serangannya mentah-mentah. Harus mati. Kalau orang jenius seperti Mileye tidak disingkirkan, kelak pasti akan menjadi masalah besar bagi mereka. Meskipun orang di depannya adalah cucunya sendiri. Tangan kanan Darwin Dugu perlahan-lahan mengepal, di atas tinjunya, kekuatan yang kuat langsung berkumpul. Mileye hendak menyerang, tapi Sermina Dugu menghadang di depannya, tangannya yang seputih giok membentuk segel yang aneh. Saat berikutnya, penghalang tipis muncul di depannya. Pada saat yang sama, di penghalang ini cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul, kemudian membentuk pusaran putih kecil. Ruang hampa di sekitar mulai bergetar. Melihat adegan ini, Darwin Dugu mengerutkan kening, teknik terlarang komunitas misteri. Sermina Dugu mengabaikan Darwin Dugu, dia menoleh ke Mileye, bawa adikmu pergi. Jauhi dunia surga, jauhi tempat ini. Setelah mengatakan itu, tangannya yang seputih giok dengan lembut menyentuh Mileye. Dalam sekejap, sederetan cahaya muncul langsung di kaki Mileye dan Lin Siye. Dalam sekejap, mereka berdua sudah muncul di luar Infernal Purgatory. Di luar, Mileye tercengang. Saat berikutnya, dia langsung menggendong adik perempuannya dan langsung pergi ke Infernal Purgatory. Pada saat ini, suara Zheng Jian terdengar, untuk apa kembali dan mengantar nyawa. Bawa adikmu pergi dan berkultivasilah selama 10 tahun. Ketika kamu kembali, keluarga Dugu maupun keluarga Gu tidak ada apa-apanya bagimu. Mileye berkata, saat itu ibuku pasti sudah mati. Apa gunanya kembali untuk membunuh orang-orang ini? Zheng Jian berkata, apa gunanya kamu kembali untuk mengantarkan nyawa sekarang? Mileye berkata, setidaknya aku tidak menyesal.
Setelah selesai bicara, Mileye sudah muncul di lantai 9 sambil menggendong adik perempuannya. Pada saat ini, Darwin Dugu dan Sermina Dugu yang baru mau mulai bertarung langsung tercengang. Kembali lagi. Sermina Dugu menatap Mileye, "Kenapa kamu kembali?" Mileye mendekati Sermina Dugu, dia meletakkan adik perempuannya di pelukan Sermina Dugu. "Kalau masih bisa hidup, bersyukur, kalau tidak bisa bertahan hidup juga tidak masalah, kita bertiga mati bersama." Sermina Dugu menatap Mileye untuk waktu yang lama, akhirnya dia sedikit tersenyum, "Baiklah, hidup bersama dan mati bersama." Mileye berbalik dan melihat Darwin Dugu yang tidak jauh yang sedang terus menatapnya. Mileye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Apakah kamu pikir aku mudah digertak?" Setelah mengatakan itu, Mileye melihat monster kecil yang tidak jauh itu. Pada saat ini, monster kecil itu sudah membuka matanya. Dan dia sedang mengawasi mereka dengan tenang. Mileye sedikit tersenyum, lalu membuat segel, kemudian mulai melafalkan sesuatu. "Langit dan bumi adalah mataku, aku bisa melihat semuanya." Di dalam menara, Zhenjian. Ketika Mileye selesai bicara, sebenarnya tidak terjadi apapun. Darwin Dugu menatap Mileye, "Tidak terjadi apa-apa. Kamu." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menoleh ke monster kecil yang tidak jauh. Karena monster kecil itu sudah berdiri dan saat ini dia sedang menatap Mileye. "Apa yang terjadi?" Darwin Dugu mengerutkan kening. Pada saat ini, monster kecil itu sudah berjalan ke Mileye. Dia hanya terus menatap Mileye. "Siapa yang mengajarimu?" Suaranya agak tajam dan serak, selain itu membawa gelombang misterius. Mileye berkata dengan serius, "Guruku." "Zhenjian." "Guru." Monster kecil itu menatap Mileye, "Di mana dia?" Mileye berkata dengan serius, "Aku sudah memberitahunya, dia seharusnya akan segera datang ke sini." Mendengar kata-kata Mileye, raut wajah monster kecil itu langsung berubah. Dia meraung dengan keras, "Kenapa kamu memintanya untuk datang ke sini?" Setelah mengatakan itu, dia mundur beberapa langkah. Mileye berkata dengan serius, "Aku hampir dibunuh, aku harus memanggil seseorang untuk datang membantu." Monster kecil itu tiba-tiba menoleh ke Darwin Dugu. Raut wajah Darwin Dugu berubah drastis. Dia hendak bicara, tapi monster kecil itu tiba-tiba bergegas hingga ke depannya. Dalam sekejap, dia langsung menggigit ke arah Darwin Dugu dengan mulut terbuka lebar. Raut wajah Darwin Dugu berubah drastis. Dia tak menyangka monster itu akan tiba-tiba menyerang, tapi reaksinya tidak lambat. Saat monster itu menyerang, dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya hitam melesat keluar. Kemudian cahaya hitam ini menghilang tepat sebelum mendekati mulut monster yang terbuka lebar itu. Melihat adegan ini, raut wajah Darwin Dugu berubah. Dia menghentakkan kaki kanannya, tubuhnya langsung meledak, kemudian bayangan gelap melayang keluar dari lantai 9. Mengorbankan tubuh fisik untuk menyelamatkan jiwa. Darwin Dugu mengambil keputusan dengan sangat tegas. Di lantai 9, sudut mulut Mileye sedikit berkedut. Kekuatan monster kecil ini memang agak menakutkan. Monster kecil itu menatap Mileye, "Kamu bisa menyuruhnya untuk tidak perlu datang ke sini." Mileye berkata dengan serius, "Mungkin dia sudah akan segera datang." Mendengar ini, ekspresi monster kecil itu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Pada saat yang sama, aura mengerikan tiba-tiba muncul. Mileye segera berkata, "Kalau aku pergi dari sini, maka dia tidak akan datang ke sini." Mendengar kata-kata Mileye, aura mengerikan itu segera menghilang. Dan Mileye berkata lagi, "Tapi di luar sangat berbahaya." Monster kecil itu terus menatap Mileye. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Mereka tinggal di sini, aku akan keluar, bagaimana?"
Monster kecil itu tampak sedikit galak, kamu ingin memanfaatkanku untuk melindungi mereka. Mileye berkata, ya. Monster kecil itu mencibir, manusia rendahan, kamu jangan berharap. Mileye berkata dengan datar, guruku Zheng Jian bilang kalau aku mati, dia akan membuat semua makhluk yang ada di Infernal Purgatory ini mati bersamaku. Monster kecil. Zheng Jian tiba-tiba berkata, kamu mengatakan ini, apakah kamu tidak malu? Bersambung.